Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa belajar lagi. Adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Ada kompetensi dasar yaitu menganalisis kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua itu menjelaskan kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam ada dua yang di sini yang kita bahas, yaitu yang pertama itu sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam, dan yang kedua keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Nah, yang pertama sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Pada awalnya sebenarnya bangsa Quraisy Islam itu sudah menganut agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang disebut dengan agama Hanif atau Hanifiyah, yang artinya benar dan lurus. Sejak dulu ajaran Tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembaruan dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam itu ada beberapa, yaitu yang pertama menyembah malaikat, yang kedua menyembah jin, ruh, dan hantu, yang ketiga itu menyembah bintang-bintang, yang keempat menyembah berhala, dan pada saat itu sudah ada agama Yahudi dan Nasrani. Sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak percaya pada tahayul, seperti di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar itu timbul karena ular menggigit usus manusia. Terus yang kedua itu mereka bisa mengenakan cincin dan tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Terus yang selanjutnya itu bila mereka menginginkan agar hujan turun itu mereka biasa mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Nah, selanjutnya itu adalah keadaan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama di sini keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab itu terdiri dari pegunungan yang tandus. Maka banyak penduduk yang hidup tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman seperti masyarakat Badui yang bermata pencaharian beternak, berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain mencari rumput atau hewan ternaknya. Nah, di bidang pertanian itu dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Kai. Nah, di tempat ini mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya itu kondisi ekonomi sebelum Islam. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Mereka dinamakan Ahlul Hadar. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian berdagang. Bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan yaitu pasar Mekah yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Kondisi pemerintahan sebelum Islam di bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir.
yang mengurusi persoalan perang, pembagian harta, dan pertempuran. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Kondisi ilmu pengetahuan dan seni sebelum Islam dulu, bangsa Arab telah mengembangkan ilmu pengetahuan seperti astronomi ke negeri Arab ketika negaranya diserang bangsa Persia. Dari mereka inilah bangsa Arab belajar ilmu astronomi. Selanjutnya, di dalam bidang bahasa dan seni, bahasa orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Penyair sangat dihormati. Tiap tahun di Pasar Utas diadakan deklamasi sajak. Begitupun di Pasar Madinah dan Sulmajaz. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seorang yang tadinya hina atau sebaliknya menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Selanjutnya di sini ada kondisi ilmu pengetahuan dan seni sebelum Islam. Dulu alat publikasi yaitu kitabah. Selain menjadi penyair, orang-orang Arab jahiliyah sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Para ahli pidato pada saat itu berderajat tinggi seperti para penyair. Dulu selalu diadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan saja, bertanding pidato, tukar-menukar berita dan lain-lain. Seperti Nadi Quraisy dan Darun Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah sebagai dari nadwah mereka. Kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani, membela pendirian, tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup sudah menjadi kebiasaannya. Tidak mau mengalah, moral dan perilaku sangat rusak sehingga disebut kaum jahiliyah. Dulu mereka suka berjudi, minum minuman keras, terkadang merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Bahkan ada suku Arab yang mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Nah, meskipun demikian, ada pula sisi baik bangsa Arab yaitu dalam menghormati dan memuliakan tamu. Mereka sangat menghormati dan memuliakan tamu. Demikianlah penjelasan materi tentang peradaban bangsa Quraisy sebelum Islam. Bagaimana anak-anak, apa bisa kalian berikan tanggapannya mengenai materi ini atau kalian jelaskan kembali materi ini? Bisa, Bu. Saya, Bu. Ya, ada yang mau? Ya, Asrul, Bu. Yes, silakan. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi terkait dengan peradaban bangsa Arab sebelum Islam, jadi yang ingin saya kemukakan di sini, Bu, terkait dengan kondisi sosial bangsa Arab. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, ada 3 hal yang saya tangkap. Jadi yang pertama itu terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam, di mana kondisi ekonominya ini bergantung pada letak geografis bangsa Arab. Yang pertama, suku Badui misalnya, karena dia berada di daerah pegunungan yang tandus, perekonomian atau sumber perekonomiannya itu adalah beternak. Nah, selanjutnya bagi penduduk Arab yang ada di sekitaran lembah-lembah yang subur, maka dia itu banyak-banyak berprofesi sebagai petani. Adapun masyarakat Arab kota, mereka ini kan senang berdagang karena di kota, sehingga mereka berprofesi sebagai pedagang.
Selanjutnya yang kedua terkait dengan kondisi politik, di mana bangsa Arab ini tatanan politiknya ini tidak mapan. Mereka hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Amir atau Syekh yang berkedudukan sebagai kepala suku atau ketua kabilah. Nah, selanjutnya yang Ya, ketiga terkait dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, di mana mereka ini memiliki pengetahuan yang maju dengan mengembangkan ilmu falak, ilmu astronomi, dengan melihat bintang-bintang yang dipergunakannya sebagai petunjuk dalam melakukan perdagangan ke beberapa negara. Itu mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. ya, ya. Itu tadi penjelasan dari temannya Asrul. Ada lagi yang mau menanggapi, berikan penjelasannya, apa yang bisa ditangkap dari mana? Tidak ada lagi ya. Tidak ada, Bu. Ya, kalau begitu kita lanjut. Eh, kita lanjut, apa namanya nih, kalian buatlah eh, apa peta konsep sebagai tugas untuk di rumah. Nanti dikumpul pertemuan selanjutnya. Ya, Baik, Bu. Iya, Bu. Peta konsep Ibu kalau begitu, dibuat. ya, peta Oh iya, iya. konsep. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita bahas. Oh iya, iya, iya. Iya, iya, Bu. Iya. Demikian, ya, demikian eh, pertemuan kita hari ini. Eh, Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.